baru duduk masih nyantai-nyantai. Iya, aku telat. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du, Bapak Ibu sekalian yang bisa makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anjing pun sehat, kucing pun sehat, garong pun sehat. Tapi tidak semua afiah. Afiah itu adalah sehat yang mengantarkan kita kepada taat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu kalau kemudian, tapi kalau seragamnya sudah 7, itu sudah 7 tahun. Ini ketoke beda-beda lagi. Sudah lebih dari 5 rozak tanah. Wakina azabannar. Ya Allah, berikan keberkahan pada apa yang Engkau rizkikan untuk kami, dan lindungi kami dari api neraka. Coba saking dari kerennya Islam itu, urusan makan aja bawa-bawa neraka gimana? Semangat kita untuk ibadah. Untuk ibadah. Ketika kemudian makanan itu memompa diri kita untuk semangat ibadah, maka dari makanan itu kita terlindungi dari api neraka. Begitu. Kalau kita berdoa, Allahumma afini fi badani wa afini fi sam'i wa afini fi jasad. Ayo bareng-bareng Allah. Kenapa? Karena hanya sekedar sehat, tidak membuat taat. Jadi betapa keberkahan dalam Islam itu menempati posisi yang sangat luar biasa. Nah, Ibu-ibu dirahmati Allah, saya tadi meneruskan apa yang sampaikan Ustaz. Baik, sekarang masuk pada tema saya. Ibu-ibu mau masuk surga? Saya pilih pintu manapun. Tapi bapak-bapak, enggak khusus bapak-bapak ini ternyata. Khususnya ibu-ibu. Bapak-bapak yang belum ngajar nanti. Cuma dirahmati Allah, kata baginda Rasul, idza shallatil mar'atu khamsaha. Perempuan itu kalau bisa betul menjaga sholat 5 waktunya, sholat 5 waktu saja, ya. Wasamat syahraha, dan dia juga bisa menjaga bulan Ramadannya, puasa bulan Ramadannya. Wa hafizat ala farjiha, dan dia juga bisa menjaga farjinya atau kehormatannya atau auratnya. Wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Qila laha, nanti di akhirat, di yaumil mahsyar, saat semua orang kemudian dihisab, ditentukan mana neraka, mana ke surga, perempuan yang komitmen pada 4 ini, qila laha, akan disampaikan kepada dia, dikatakan kepada dia, udkhuli al-jannata, masuklah kalian para perempuan ke dalam surga, min ayyi abwabin syi'ti, dari pintu manapun ya. Duduk diminta berbaring, tak bisa berbaring diminta pakai isyarat, terus. Dari sini hampir kemudian tidak ada celah bagi kita untuk ninggalin sholat dalam kondisi dan situasi apapun, selama akal kita masih waras. Ya. Kalau akal kita masih sehat, akal kita masih waras, kita tidak gila, maka tidak ada celah bagi kita untuk meninggalkan sholat. Kalau ibu-ibu punya. Yang kedua adalah Asiyah bintu Muzahim. Yang ketiga adalah Khadijah bintu Khuwailid. Yang keempat Fatimah bintu Rasulullah SAW. Dan dari 4 orang wanita yang betul-betul dicintai, bahkan menjadi ratunya surga, yang paling tinggi nanti adalah Maryam bintu Imran. Maryam bintu Imran. Itu yang paling tinggi. Dia menjadi ratu dari ratunya wanita ahli jannah.
Tapi kalau kita membaca sirahnya, betapa empat-empatnya punya karakter yang berbeda. Khadijah punya, Asia punya karakter yang berbeda dengan Fatimah. Semua beda. Tetapi salah satu karakter yang menjadi ciri khas keempatnya adalah mereka adalah wanita-wanita yang betul-betul menjaga kehormatan. Saya kasih contoh. Maryam bintu Muzahim yang didaulat sebagai ratunya para ratu penghuni surga. Maryam itu cuma dirahmati Allah, hidup di sebuah mihrab. Nah, di sampingnya Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis itu ada mihrab, halangan. Ada halangan, dia keluar. Yang kedua, ketika dia punya hajat, dia keluar. Yang ketiga, ketika dia mengasingkan diri. Rasul itu kan disebutkan bahwa sholatnya perempuan di rumahnya, di dalam kamarnya jauh lebih baik dibandingkan di luar kamarnya. Sholatnya perempuan di luar kamarnya jauh lebih baik dibandingkan di ruang tamunya. Sholat orang terkaya di Mekah, asetnya triliunan, miliaran, luar biasa. Tapi yang menarik jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah Khadijah itu, dia seorang entrepreneur, seorang pengusaha luar biasa. Beliau itu kemudian mengelola bisnisnya itu tidak dengan dikelola sendiri kemudian jualan jajakan ke banyak orang, enggak. Beliau mengelola usahanya itu dari rumah beliau sendiri. Dan beliau meng-hire banyak pegawai untuk menjalankan bisnisnya itu. Taat zaujah, taat sama suami. Ini paling susah. Paling susah. Enggak, Ustaz, saya gampang. Oh, berarti. Cuma dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa poin ini saya pikir amat susah? Karena begini. Setiap kita ini sebenarnya pinginnya merintah, tidak diperintah. Itu adalah sebuah kebaikan. Taat zaujah, taat pada suami menjadi sangat susah bagi perempuan-perempuan, para istri yang merasa dia lebih tinggi daripada suami. Analoginya mudah. Kalau saya sebuah owner di sebuah perusahaan atau sebuah pimpinan di sebuah lembaga, kira-kira saya mau nggak diatur sama karyawan? Kalaupun mau, susah sekali. Sama, kalau istri merasa bahwa yang dominan di keluarga itu adalah dirinya, yang paling berhak dihormati adalah dirinya, yang paling menentukan keputusan adalah dirinya, maka dia menjadi amat susah untuk taat sama suami. Dan dia akan sangat susah mengamalkan taat zaujah. Itu kan pasif dia, ya kan? Dia mencatat, pegang duit, tapi dia gak punya otoritas mengeluarkan. Walaupun dia mau pengen beli speaker gitu, gak boleh dia mengeluarkan tanpa ada perintah dari ketua. Ketua punya otoritas mengeluarkan, tapi tidak pegang duit dia. Jadi kalau dia mau beli sesuatu harus ketahuan sama bendahara, saling kontrol. Gitu. Tapi kalau dua-duanya kemudian dipegang orang yang sama,